warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami di S1 Kebidanan dan Profesi Universitas Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Saat ini saya mau berbincang-bincang santai ya, Mbak ya? Iya, Mbak. Dengan dosen termuda di S1 Kebidanan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Betul begitu ya, Mbak ya? Rasanya gimana ya dibilang termuda, tapi emang iya bener sih. Iya. Tapi rekan-rekan yang lainnya juga muda-muda, Mbak. Kebetulan tahun 90-an semua sih lahirnya. Cuma emang saya yang paling muda. Oke. Ya. Tahun berapa, Mbak? Sekarang usianya berapa? Sekarang usianya 26. Saya ada kelahiran 64. Kalau semisal 26 tahun udah jadi dosen itu sudah apa ya? Termasuk muda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh, sebelumnya perkenalkan dulu, kita ternyata belum kenalan. Namanya Mbak Sundari Fatimah. Biasanya dipanggil Mbak Sun sih, Mbak, biasanya. Sun ya. Saya panggilnya Mbak Sun. Oke. Ini Mbak kan sekarang jadi dosen kalau di lingkungan Universitas Muhammad Husni Tamrin kan Mbak termuda ya. Iya. Ya. Memang Mbak niatnya dari dulu lulus SMA langsung saya mau sekolah S1, S2 sampai jadi dosen atau bagaimana kalau niatnya dari setelah lulus SMA? Kalau dibilang niatan, jujur ya Mbak, sama sekali saya nggak ada niatan untuk menjadi dosen. Bahkan saya juga awalnya itu nggak ada pingin ke kebidanan. Tapi memang niatnya terjunnya ke kesehatan, karena di keluarga sendiri belum ada yang kuliah di kesehatan ya sebetulnya. Jadi saya pingin kesehatan, tapi inginnya dari lubuk hati yang paling ke dalam itu adalah dokter gigi. Oh, dari dokter gigi ke bidan. Ya. Jauh banget ya? Ya, Melencengnya. ya. Kalau melenceng emang melenceng, tapi sama-sama di kesehatan ya Mbak. Iya sih. Ya. Ya. Terus kenapa dulu Mbak milihnya kebidanan? Karena saya anak perempuan Mbak ya, anak perempuan yang terakhir dan satu-satunya gitu di keluarga. Jadi berat banget buat orang tua saya itu untuk ngelepas saya merantau ke luar Kalimantan. Sebetulnya kan saya asli Kaltim ya Mbak ya. Di Kaltim nggak ada dokter gigi gitu, nggak ada? Dokter gigi waktu itu pada tahun 2011 hanya ada di Bali dan di Pulau Jawa Mbak. Itu sebabnya adanya tuh kedokteran umum gitu di dekat wilayah saya di Samarinda. Jadi itu yang membuat saya aduh harus pilih apa ya. Dan kebetulan kemarin itu kan saya ada jalur rapot SNMPTN ya. Pada saat itu saya udah pilih acak tanpa kedokteran gigi, jadi kayak psikologi, teknik lingkungan, dan kebetulan saya malah masukin ke teknik lingkungan. Tambah melenceng ya Mbak ya, Tambah dari melenceng kesehatan banget, sampai bener, ke Mbak. teknik ya. Terus selanjutnya kenapa? Selanjutnya Sampai saya keterima teknik lingkungan kan, itu membuat saya apa ya, teknik belajarnya pasti kayak kimia yang berat banget gitu, sedangkan saya tuh jiwanya pengen ke kesehatan. Basicnya IPA atau IPS Mbak? IPA sih Mbak. Nah dari situ orang tua saya nawarkan saya kenapa sih nggak sekolah bidan di kampus A gitu, kalau nggak perawat di kampus B. Itu yang membuat saya ya udah deh, mungkin karena ini pilihan dari orang tua saya, jadi saya coba kemarin itu ngambil yang pertama minat bidan, yang kedua minat perawat gitu. Tapi yang terpilih jadi bidan. Jadi sebetulnya kalau dibilang terpaksa, awalnya emang terpaksa Mbak, tapi selanjutnya saya ya mencoba menjalani sih, apalagi dari semester 3, 4 nilai saya bagus, mendapatkan beasiswa, itu yang membuat saya termotivasi untuk terus ya semangat belajar di jalur bidan ini. Tapi kebanyakan memang mereka termasuk saya sih sebenarnya. Dari niatan dari awal saya sama sekali nggak kepingin di kebidanan sebenarnya. Jadi awalnya dulu Mbak apa? Saya kira Mbak memang niat dari awal itu bidan, hanya saya aja yang terpaksa gitu. Enggak. Dari cita-cita dulu saya dari SD, SMP itu ya biasalah anak kecil kalau cita-citanya kalau nggak dokter, guru gitu. Sampai SMA saya sih pinginnya waktu itu kayaknya kalau jadi guru enak gitu ya, apalagi kita kan cewek, kerjanya dari pagi sampai siang, habis itu udah selesai. Tapi kan kalau semisal pekerjaan lain itu kok ya nanti gimana ngurus di rumah, gimana ngurus anak-anak begitu kan. Tapi waktu SMA itu ada salah satu guru TI, teknik informasi, komputer ya, TIK itu. Iya, zaman dulu TIK. Benar-benar. Ya maklum, SMA nya udah lama, jadi udah lupa. Tapi ya Mbak, dulu juga tahun saya juga namanya TIK, TIK, ya, SMA. Mungkin
KPI ya mungkin ya mungkin istilahnya. satu kayak nggak tahu, saya nggak paham. Nah itu kayak apa ya, kayak bisa melihat gitu, melihat hantu sih, bisa melihat hantu. Nggak tahu dia menerawang atau apa. Wow. Beliau pernah bilang ke saya gini, kamu besok jadi bidan dan punya anak banyak gitu. Jadi dia kayak cenayang atau Mungkin. wah, hebat sekali. Nah, waktu bapaknya bilang, waktu beliau bilang gitu, aku, ih apaan sih Pak? Kayak nggak percaya gitu. Apa ya? Masih kayak, ih masa sih aku harus jadi bidan gitu. Padahal sama sekali nggak ada bayangan jadi bidan. Paling nggak ya jadi guru atau ya kerja di kantor lah gitu, yang dari Senin sampai Jumat. Soalnya kalau jadi bidan itu kita kan kerjanya kayak 24 jam ya. Soalnya bule saya, tante saya itu 2 jadi bidan. Dan 1 kakak sepupu saya itu jadi bidan. Jadi kayak aduh nanti nggak ada liburnya. Jadi saya dari SMA emang nggak mau deh jadi bidan, selain bidan aja gitu. Tapi ternyata bapaknya bilang itu terus kayak kepikiran terus gitu loh. Jadi ke Jadi bawah. ke bawah. Jadi ya udahlah, waktu lulus SMA ya udahlah coba-coba daftar. Ternyata malah yang keterima yang bidannya. Padahal dulu SNMPTN gitu aku pinginnya sih di UI. UI. Kenapa UI? Karena banyak teman saya yang di UI. Jadi saya pingin gitu. Jadi ikut-ikutan temen nih ceritanya. Bener. Jadi ya udahlah di UI, mau jurusan apa aja yang penting di UI gitu kan. Tapi sama ibu, Mbak, kalau kuliah itu jangan lihat universitasnya, tapi lihat dulu prodinya apa, jurusannya apa gitu. Nanti prospek kedepannya gimana gitu. Nah, ibu kurang setuju kalau aku pilihnya sembarang gitu kan. Terus sama ibu, ya udah gini, solusinya adalah Mbak pilih di UI, tapi Mbak pinginnya jadi apa? Terus waktu itu di UI aku pilihnya di manajemen sama akuntansi. Ekonomi berarti ya ini Mbak Di ya? ekonomi, padahal aku itu orangnya Melenceng banget seperti melenceng, padahal orangnya IPA. Ya waktu ujian, udah pasti nggak keterima nih, soalnya sama sekali nggak bisa jawab gitu kan. Ya bener lah, dari SIMAK, dari SNMPTN, semua yang aku ambil UI semua. Dan aku nggak bisa jawab, soalnya ya kan basicnya aku IPA ya. Iya benar. Terus ya sadar diri lah kalau yang daftar di UI otomatis mereka persiapannya yang udah matang. Kalau yang aku coba-coba udah pasti tertolak. Nah jadi yang mau nggak mau, yang nerima aku cuma di D3 Kebidanan. Ya udahlah, aku terjun ke D3 Kebidanan. Awalnya aku pun nggak suka gitu loh. Berarti kita ibaratnya sama ya Mbak. Dibilang keterpaksaan sih memang awal terpaksa. Cuma ya dijalanin dan memang rezeki kita ya di bidan ini gitu ya. Dan sampai sekarang pun ternyata kita menikmati ya. Ya, Aku sih, benar. kalau aku sih menikmati. Kalau Saya sih sendiri sejauh ini alhamdulillah menikmati Mbak. Cuma memang dulu tuh konotasi saya D3 bidan itu harus kayak kerjanya di rumah sakit, di puskesmas, pokoknya yang harus pegang pasien dan juga sedikit waktu lah untuk di rumah. Sedangkan saya pingin bisa bekerja dan juga ada waktu di rumah. Dan ternyata ya semakin kesini kita bisa ada pilihan lain gitu loh. Bidan itu bisa menjadi dosen gitu. Iya sih, kalau jadi bidan itu bisa praktek, bisa jadi dosen, bisa jadi apa ya, entrepreneur juga bisa, sembarang bisa ya, kita bisa semuanya Ya, ya. alhamdulillah bisa. Pinter-pinternya kita doang ya yang memutar itu. Betul. Kan kalau awalnya kan Mbak Sun nggak suka nih, terus mulai tertarik, mulai memang apa ya, bidan itu jiwa alay nggak sih kalau bilang jiwa? Tapi emang sih, Mbak, jiwa gitu ya. bidan itu kan kayak penyelamat umat manusia ibarat katanya gitu ya. Profesinya tuh, tanda jasanya itu wow sekali gitu kan. Bener gak sih? Iya sih. Nah, memang awal-awal dari semester 1, semester 2 saya masih kurang menikmatin karena kan itu kebanyakan masih teori kan ya. Semester 2 akhir mulai terjun ke rumah sakit, masih kayak basicnya kita menjadi perawat di IGD, di Poli Anak gitu-gitu kan. Itu membuat saya dekat sama pasien tuh, oh gini ya rasanya gitu, beda gitu, nggak kayak kita teori di kelas gitu. Itu yang membuat saya kayaknya asik deh jadi bidan atau jadi perawat atau ya intinya tenaga kesehatan yang terjun langsung sama manusia gitu loh. Itu yang membuat saya semakin kayaknya jalan yang gue pilih ini bener deh gitu. Berarti Mbak mulai menikmati jadi bidan, jadi mahasiswa kebidanan itu di semester 2 ya. Terus kan nih tadi Mbak menikmati tuh kalau misalnya terjun ke lapangan tuh enak, bisa
komunikasi langsung dengan pasien, bisa memberikan apa ya, asuhan langsung ke pasien. Tapi kok sekarang Mbak jadi bidan, jadi dosen, itu gimana maksudnya? Udah pinginnya sih langsung yang ke pasien, tapi kok sekarang jadi dosen? Iya. Awalnya semester 2, semester 3 itu kan kita selalu aktif ya Mbak, ke rumah sakit, ke puskesmas, sampai semester 6 selalu praktek terus. Itu yang membuat, sebetulnya saya ini suka di lapangan, tetapi saya mikir lagi, kalau nanti saya selesai D3, saya punya suami, punya anak, saya tuh nggak ingin, gimana ya, saya tuh kurang suka sebenarnya kayak shift-shiftan, kayak shift malam itu apalagi yang membuat saya, aduh, saya masih mending shift pagi atau siang ya. Jadi bukan karena saya nggak mau kerja di rumah sakit atau di bagian klinik, cuma saya nggak suka sama shift-shiftannya itu. Yang bikin saya, ada nggak sih cara lain gitu sebagai bidan tapi nggak di klinik gitu. Dan nyatanya kan kita bisa menjadi dosen, tapi dengan cara harus sekolah lagi. Oh, jadi walaupun Mbak Sun enggak terjun langsung, tapi tetap masih di koridornya ya. Jadinya nggak melenceng lah Mbak. Ya, di dosen, jalur tapi tetap dosen bidan. kebidanan. Berarti Mbak ini karena usianya menurut saya terlalu muda gitu ya. Lulus D3 langsung D4 langsung S2 atau gimana? Iya Mbak, jadi dulu tuh kalau orang mungkin dari D3 kerja dulu gitu ya, baru D4, terus nggak lanjut lagi. Jadi kalau misalnya saya mikir, kalau saya tetap kerja terus, itu tuh kalau misalnya kita udah dapat gaji nih Mbak, dapat duit, itu kan pasti pengen kerja terus nggak? Iyalah. Nah itu jadi mandek, nggak ingin sekolah. Kebanyakan sih saya lihat teman-teman saya seperti itu. Jadi saya saya lihatnya dari kakak tingkat saya ya. Jadi pas saya udah D3 semester akhir, saya emang niatkan pengen lanjut D4. Jadi habis D3 selesai, 3 bulan pendaftaran langsung D4. Begitu juga dari D4 ke S2, 3 bulan kayak istirahat gitu, magang-magang di tempat bidan, lanjut S2 lagi gitu deh. Jadi nggak ada lama di magang di rumah sakit, di BPM ya, praktik mandiri itu cuma sebulan 2 bulan. Jadinya memang tergolong muda karena saya lanjut terus, nggak ada break-breaknya, cuma sebulan 2 bulan. Berarti memang apa ya, langsung gitu ya? Langsung. Saya tertarik sama cerita Mbak Sun tadi setelah lulus SMA itu ya. Jadi flashback nggak masalah ya? Oke. Mbak Sun kan dari basicnya IPA ya. Setelah lulus kepingin kedokteran gigi awalnya, tapi akhirnya masuk ke kebidanan ya. Memang dari awal Mbak Sun itu pingin kuliah berarti ya? Kalau dibilang pingin kuliah, pingin sih Mbak, karena memang saya basicnya IPA, itu pingin kedokteran gigi, pengen kuliah. Tapi saya buka sedikit, kalau dibilang aib nggak aib sih ya, cuma ini menjadi rahasia saya. Dulu kan saya SMA itu pacaran, pinginnya nikah muda. Oh. Jadi pingin lulus SMA itu kuliah tapi juga nikah gitu. Apa salahnya sih nikah muda? Toh itu halal kan? Ya gitu halal dulu, sih, ya. Tapi pasti ada tapinya. Tapi ya balik lagi sih Mbak. Pinginnya tuh nikah muda. Kenapa saya pingin nikah muda? Karena saya tuh cita-cita pingin punya anak itu kayak adik kakak gitu loh Mbak. Ngerti nggak sih? Jadi saya pingin usia tua saya itu anak saya tuh juga udah gede gitu loh. Jadi kalau ke mall bareng, ya, gitu, jalan-jalan bareng, jadi adik kakak gitu loh, nggak masalah bisa, kan? bisa. Gitu. Jadi saya dulu pengen banget seperti itu gitu. Tapi apalah daya, pas sudah terjun kuliah, ya justru asik sih di kuliah itu, apalagi di kebidanan itu kan banyak praktek-prakteknya, itu yang membuat saya pemikiran saya tentang nikah muda itu jadi sedikit demi sedikit nggak jadi. Dan juga kebetulan pas saya kuliah itu saya juga udah break sama yang dulu gitu. Aduh, kok jadi malah ke situ ya gitu. Jadi ingat mantan dong. Ya, jadinya pas udah break ya udah nggak ada niatan nikah muda lagi gitu. Jadi pas break saya masuk kuliah, dia juga udah kuliah, jadi udah deh nggak jadi. Berarti mungkin karena apa ya, kepingin yang sesaat ya? Iya, itu hanya kayak keinginan jiwa-jiwa muda yang dulu lah Mbak, usia masih 16-17 tahun ya, labil ya, udah dibilang kayak gitu. Ya ampun, sorry loh jadi Mungkin ini juga buat apa ya, open minded teman-teman yang ini adik-adik sekalian lah, adik-adik ya, adik-adik ya, kami berharap sih ada adik-adik SMA yang nonton ini. Terus kan mereka biasanya, apalagi ini kan tahun kelulusan ya, mereka pasti bingung kan, baiknya setelah lulus aku kemana sih gitu, mau kerja dulu, mau kuliah dulu, apa nikah dulu, kayak Mbak Sun tadi gitu kan.
Atau mungkin Mbak Sun yang sudah berpengalaman nih sampai bikin nikah muda. Kalau saya sih memang nggak kepikiran buat nikah muda ya. Jadi mungkin Mbak Sun punya pengalaman atau bisa sharing lah ke teman-teman yang setelah ini lulus terus kepingin nikah muda, mungkin Mbak Sun bisa sharing. Oke, bisa sih Mbak. Jadi kan adik-adik semua kan bisa tahu ya dari vlog kita ini kalau memang niatan saya tuh dulu tuh pengen nikah muda. Tapi setelah saya terjun di dunia kesehatan, apalagi di kebidanan yang belajar tentang kesehatan reproduksi, tentang alat alat kelamin perempuan, wanita, pokoknya sistem reproduksi lah. Di situ saya belajar banyak hal. Kalau memang di usia-usia remaja kita kemarin yang 16 tahun, 17 tahun itu masih belum siap gitu loh. Makanya saya bersyukur banget bisa sekolah di jalur kebidanan ini. Jadi saya bisa tahu gitu loh Mbak, kalau yang saya pilih ini benar gitu. Jadi emang pada usia itu alat reproduksi kita belum siap gitu loh. Jadi ya buat adik-adik, kalau misalnya ada niatan pingin nikah muda juga seperti saya, tolong dipikirkan lagi gitu sih Mbak. Oh gitu. Aduh, sekalian promosi kesehatan nih kita kayaknya ya. Ya kebetulan kan memang kita kan basicnya di kebidanan ya Mbak ya. Dan betul banget nih di UMHT sekarang ini ada S1 kebidanan dan profesi bidan. Wow, baru ya Mbak ya? Baru dong Mbak. Jadi ini di Jakarta gitu loh, di mana lagi gitu kalian bisa sekolah S1 gitu, S1 kebidanan. Dulu kan memang kebanyakan hanya D3 ya Mbak, termasuk kita itu dari D3 kebidanan. Kalau ngomong-ngomong perbedaan, beda banget ya Mbak ya. Dulu sih memang D3 kebidanan itu prospeknya bisa langsung kerja gitu, bisa buka praktik sendiri. Tapi semakin berkembangnya waktu, peraturan juga banyak gitu. Jadi S1 kebidanan UMHT ini sudah bisa langsung kerja, ya nggak Mbak? Iya, kerja bisa, terus buka praktek bisa banget, ya. Bener. Dan nilai plusnya dari kampus tercinta kami bahwa kita itu apa ya namanya, punya program unggulan yaitu komprehensif dan komplementer. Nah, dulu sih waktu saya kuliah D3 itu ada apa ya, semacam workshop Pak. Iya. Itu pembicaranya adalah Bu Yani, adalah founder bidan kita. Nah, dari situ awalnya saya kan cuma tahunya bidan itu ya udahlah, bidan bekerjanya berarti di rumah sakit, di puskesmas atau buka praktek klinik gitu ya. Iya. PPM. Iya, bidan praktek mandiri itu. Nah, setelah saya ikut workshop itu, saya mulai open minded bahwa oh ternyata bidan itu bisa loh jadi entrepreneur. Nah, poin penting nih buat kalian semua ya. Terus gimana caranya biar kita bisa praktek tapi juga mempunyai nilai jual yang tinggi begitu kan? Kalau semisal ini bukan berarti yang praktek-praktek biasa aja itu nggak bagus, bukan berarti begitu. Ya, di garis bawahin nih, garis bawahin. Cuma akan lebih bagus kalau ada nilai plusnya. Apa aja tuh Mbak? Ya, kalau yang di Bu Yesi itu, beliau itu ada gentle birth. Nah, ini pasti adik-adik kurang tahu nih ya gentle birth itu apa. Nah, ngomong-ngomong tentang gentle birth tadi Mbak, pasti kan adik-adik di sana kan masih kurang paham dan kurang tahu pastinya itu apa gentle birth. Tolong dijelaskan Mbak. Ya. Jadi gentle birth itu adalah bagaimana sih supaya proses melahirkan kita jadi tenang, damai, nyaman gitu. Dan itu kalau menurut aku itu kayak nilai plus buat praktek nggak sih? Kalau kita buka klinik terus ada gentle birth-nya, ada nilai plusnya, misalnya oh di tempat kami ada baby spa loh, ada ini loh, ada ini loh gitu kan. Itu nilai plus banget buat bidan-bidan sekarang gitu. Kalau kalian mau lebih lanjut tahu mengenai gentle birth, baby spa atau lotus birth dan lain sebagainya, kalian langsung aja sekolah di tempat kita ya Mbak ya. Betul. Di mana Mbak? Universitas Muhammad Husni Tamrin, prodi S1 kebidanan dan profesi dong, jangan lupa ya. Nah, bagi adik-adik nih yang bingung mau kuliah di mana setelah lulus, kami tahu solusinya. Solusinya di mana, Bu Sun? Solusinya adalah di S1 kebidanan dan profesi UMHT Universitas Muhammad Husni Tamrin di Jakarta Timur. Di sini nanti kalian bisa langsung datang ke bagian marketing atau bisa langsung kontak person kita ya, nanti kita cantumin di sini. Bisa tanya-tanya atau kurang jelas, atau di sini kan kalian bisa komen ya, nanti
pertanyaan-pertanyaannya. Bahkan kita juga ada IG-nya, Facebook-nya selain YouTube-nya. Ya, jangan lupa nanti IG-nya di-follow. Nanti untuk pendaftaran sampai kapan, Mbak? Pendaftaran sendiri kita buka sampai Agustus 2020, Mbak ya. Dan juga kalau misalnya kalian daftar dan bayar langsung lunas, kalian bisa dapat cashback 500.000 rupiah. Kapan lagi dapat cashback, Mbak? Daftar kuliah dapat cashback hanya di UMHT dong. Oke, terima kasih Mbak Sun atas sharingnya pada siang hari ini. Sama-sama, Mbak Walaupun Nurul. sibuk, tetap bisa meluangkan waktu ya untuk menjawab kegalauan Adik dan teman-teman semua. termasuk kegalauan saya itu ya. Oke, terima kasih. Stay safe and stay healthy ya teman-teman. Bye.